bebas Christian Eriksen disambut Casemiro di mulut gawang Bournemouth. Casemiro membuka keran gol Manchester United melawan Bournemouth. Laga tersebut berkesudahan dengan kemenangan mantap MU atas Bournemouth 3-0. Casemiro menjadi salah satu pemain yang mendapat sorotan di laga itu. Di laga sebelum-sebelumnya, ia juga pernah menjadi sorotan. Sejak kedatangannya ke Manchester United, Casemiro memang sudah menyita jutaan pasang mata. Hampir semua orang heran mengapa Casemiro merapat ke Manchester United. Padahal ia adalah pemain dengan segudang prestasi saat berseragam Real Madrid. Namun begitulah Casemiro. Barangkali ia sudah merasa cukup bergelimang prestasi di Real Madrid. Dan rasanya Manchester United toh juga bukan tim yang buruk-buruk amat bagi Casemiro. Siapa mengira sebelum sampai ke tahap sekarang, Casemiro adalah pemain yang melewati masa-masa sulit. Sebagaimana banyak talenta dari Brazil, Casemiro mesti melalui masa sulit dulu sebelum ia menjemput kesuksesan di Eropa. Pria bernama asli Carlos Henrique Casemiro itu lahir bukan dari keluarga berada. Sejak kecil, Casemiro bahkan tidak hidup bersama ayahnya. Ia tidak tahu kemana sang ayah pergi. Pria yang akrab disapa Case itu hidup di keluarga yang cenderung miskin. Ia tinggal di salah satu lingkungan termiskin di São José dos Campos, sebuah kota yang kalau kita mau ke sana dari pusat kota Sao Paulo harus memakan waktu beberapa jam. Semasa kecil, Case hidup di sana bersama dua orang adik dan ibunya yang bernama Magda. Casemiro beserta 3 anggota keluarganya hidup di sebuah gubuk kecil. Gubuknya yang sempit itu membuat Casemiro harus pergi ke rumah bibinya atau sang nenek hanya untuk numpang tidur. Seperti anak laki-laki di Brazil, Casemiro sudah menyukai sepak bola sejak kecil. Berkat bakat yang dimilikinya, Casemiro akhirnya bisa bergabung ke klub profesional di Brazil, Sao Paulo FC. Casemiro berada di tim muda Sao Paulo saat usianya menginjak 14 tahun. Setelah bergabung ke Sao Paulo, Casemiro tidak lagi tidur di rumahnya atau di rumah nenek atau bibinya. Case memilih tinggal di tempat latihan Sao Paulo. Itulah untuk pertama kalinya Casemiro terpisah dari keluarganya. Remaja yang pernah tertular hepatitis dan harus dirawat di rumah sakit itu tak disangka menjelma salah satu pemain muda berprospek di Sao Paulo. Perlahan namun pasti Casemiro merajut kesuksesan di Sao Paulo. Menginjak usia 18 tahun, Casemiro bisa dikatakan sudah menjadi bintang di Estádio do Morumbi, markasnya Sao Paulo FC. Dengan cepat pula Casemiro meraih ketenaran di Brazil. Ia memanjakan diri dengan harta dan wanita. Namun hal itu melenakan Casemiro. Pemuda yang awalnya miskin itu lupa diri. Permainannya di Sao Paulo kemudian runtuh. Casemiro kehilangan fokus. Akan tetapi Casemiro segera belajar dari kesalahannya. Tak diduga bakat Casemiro di saat di Sao Paulo itu sudah dilirik tim sebesar Real Madrid. Itu wajar, karena walau masih muda, Casemiro sudah menyabet trofi Copa Sudamericana bersama Sao Paulo. Ia juga meraih trofi Piala Dunia U20 pada tahun 2011 dan Copa Amerika Selatan U20 di tahun yang sama. Casemiro pada akhirnya merapat ke Real Madrid. Namun, ia hanya menjadi pemain pinjaman di Real Madrid Castilla tahun 2013. Dari sinilah perjalanannya sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia mulai menunjukkan titik terang. FYI saja, ketika memulai karir di dunia sepak bola bersama Sao Paulo, sejatinya Casemiro mengenalkan namanya sebagai Casimiro sesuai akte kelahirannya. Namun, di Sao Paulo terjadi salah cetak nama di jersey menjadi Casemiro. Ia pun membiarkan itu dan memilih nama Casemiro pun ketika di Real Madrid. Casemiro menjalani permainan yang berkualitas di Real Madrid Castilla. Karena seorang gelandang bertahan, ia memikul beban berat. Casemiro mendapat tugas untuk membersihkan kesalahan pemain lain. Namun itu tetap memukau. Buktinya, Casemiro bermain di 15 laga bersama Real Madrid Castilla.
Ia bahkan pernah membuat para pejabat klub tertawa lantaran Casemiro mencoba menuntut harus bermain paling tidak 5 pertandingan untuk bisa melihat kemampuannya. Direktur Real Madrid Jose Angel Sanchez mengatakan bahwa pemuda yang kala itu berusia 21 tahun memang kerap bikin masalah. Ia selalu ingin menjadi seperti Mauro Silva. Mauro Silva adalah legenda Brazil yang meraih Piala Dunia 1994 dan mantan bintang Deportivo yang juara La Liga tahun 2000. Setelah melewati masa peminjaman, Los Blancos akhirnya mempermanenkan Casemiro. Biaya 6 juta euro dikeluarkan oleh Real Madrid. Biaya yang tentu saja secuil bagi klub sekelas Los Merengues. Ia menjadi pemain Real Madrid pada Juli 2013. Pada bulan itu pula, ia langsung menjalani debutnya saat Real Madrid bertarung di Copa del Rey menghadapi Olympique Sativa. Pada bulan Agustus musim itu, Casemiro kemudian turun menjadi starting 11 saat menghadapi Real Betis. Casemiro berhasil mengemas 25 caps di Real Madrid musim itu. Sempat dipinjamkan ke FC Porto, Casemiro sungguh-sungguh menjelma gelandang bertahan tangguh di Real Madrid. Ia membuktikannya di leg kedua perempat final Liga Champions 2013-2014. Kala itu, Los Merengues sudah unggul 3-0 di leg pertama. Namun pasukan Jurgen Klopp menggila dengan unggul 2-0 di pertandingan kedua. Pelatih Real Madrid kala itu, Ancelotti pun harus memutar otak. Di saat itulah Casemiro masuk menjadi penyelamat. Duel-duelnya berhasil memutus serangan-serangan Dortmund. Casemiro mencoba menyumbat ruang-ruang kosong, melakukan duel udara dan memutus umpan silang Dortmund. Alhasil di Borussen gagal mencetak gol lagi dan mereka kalah agregat 3-2. Aksi itu memuluskan langkah Real Madrid. Di semifinal Bayern Munchen bukan lawan yang sepadan bagi Los Galacticos. Pasukan Ancelotti bisa menang dengan skor telak 5-0 di 2 leg. Di final, Real Madrid menghancurkan Atletico Madrid 4-1. Itulah saat yang membahagiakan bagi Casemiro karena terlibat ketika El Real meraih gelar La Decima. Casemiro menjadi bagian integral Real Madrid. Kiprahnya kian moncer ketika Zinedine Zidane melatih Los Galacticos. Zidane menciptakan trio Toni Kroos, Casemiro, dan Luka Modric di lini tengah Real Madrid. Trio yang sering disebut MCK menjadi kepingan penting Real Madrid meraih hat-trick Liga Champions di era Zidane. Di tangan Zidane, Casemiro menjadi pemain yang sangat krusial. Salah satunya ketika Real Madrid meraih trofi La Liga dan Liga Champions musim 2016-2017. Musim itu sulit menggambarkan bagaimana performa Casemiro yang lebih dari bagus. Mengutip beIN Sport, saking bagusnya, bahkan dari 40 pertandingan di semua kompetisi musim itu, jika Casemiro bermain, persentase kemenangan Real Madrid mencapai 75,6%. Jika Casemiro tidak bermain, persentase kemenangan Real Madrid hanya 66,7%. Kini Casemiro memperkuat klub penuh sejarah. Awalnya ia bermain malu-malu manja di Manchester United. Namun kualitasnya sebagai seorang gelandang bertahan mulai kembali kelihatan. Casemiro musim ini acap kali diandalkan Erik ten Hag. Statistiknya dahsyat. Menurut FBref di Premier League, Casemiro punya akurasi umpan 88% di Manchester United. Selain itu persentase tackle suksesnya mencapai 94%, membuat 27 sapuan, 17 intercept dan 0 kesalahan yang mengakibatkan lawan bisa melepas tembakan. Tak ayal, media seperti Sport Illustrated menyebutnya sebagai pembelian terbaik Manchester United selama beberapa tahun terakhir. Media lain seperti The Football Faithful bahkan menempatkan Casemiro sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik Liga Inggris saat ini, bersanding dengan nama-nama seperti Rodri, Fabinho, hingga Declan Rice.